Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali lagi di channel Doa Kasih. Salawat dan salam kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dapat berjumpa kembali di video kali ini. Semoga yang menonton video ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dikabulkan hajat-hajat, keinginan, cita-cita Anda semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Para pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan surat atau doa pengasihan. Simak terus video ini sampai habis. Namun sebelum menyimak video ini sampai habis, ini saya mengajak Anda semua dengan kerendahan hati Anda, terus dukung channel ini agar dapat memberikan sebuah video-video yang bermanfaat untuk Anda. Di setiap harinya tekan tombol subscribe dan like video, karena dengan subscribe dan like video ini berarti Anda sudah ikut serta mensiarkan kebaikan dunia maupun di akhirat. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Amalan penghapus dosa besar menurut Islam. Sebagai manusia pasti kita tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Setiap hari pasti ada saja kehilafan yang kita lakukan yang menimbulkan bertambahnya dosa-dosa kita. Hal ini membuat dosa kita setiap hari pasti semakin banyak. Jika kita tidak melakukan apa-apa untuk menghapusnya, bahkan mungkin di antara banyaknya dosa yang kita lakukan, ada di antaranya yang termasuk dosa besar, di mana dosa besar ini tentu lebih sulit untuk menghapusnya. Menyadari hal ini, kita harus berusaha untuk terus berbuat baik dan menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya, serta senantiasa berusaha menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, baik dosa besar dan dosa kecil. Berikut ini akan dibahas 17 amalan penghapus dosa besar yang bisa kita lakukan sebagai untuk usaha kita menjadi manusia yang terbaik. Amalannya selalu bertaubat. Meski kita tahu bahwa kita sering khilaf, berbuat salah dan dosa, jangan sampai kita merasa putus asa dan berdiam diri dari memohon ampunan kepada Allah. Dalam firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berhenti melakukan perbuatan dosa besar. Setelah bertaubat, tentu kita harus saat itu juga berjanji dan bersungguh-sungguh berhenti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Dengan cara ini kita berusaha meminimalisir bertambahnya dosa-dosa besar dalam hitungan amal kita. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 sampai 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang taubah dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Istighfar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, jika seorang hamba berbuat dosa lalu ia berkata, "Wahai Rabbuku, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampunilah aku." Rabbaya menjawab, "Hambaku telah mengetahui bahwa memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku." Kemudian ia berbuat dosa lainnya. Lantas ia pun mengatakan pada Rabb-Nya, "Wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa lainnya, ampunilah aku." Rabb-Nya menjawab, "Hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku, lakukanlah sesukamu." Maksudnya, selama engkau mengampunimu. Kemudian ia pun melakukan dosa lain yang ketiga atau keempat dari hadis di atas, maka hendaknya kita selalu memohon ampun kepada Allah dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah hal yang berdosa. Meski begitu, kita harus berusaha untuk menjaga diri, untuk tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Berbuat amal kebaikan. Dengan kita berbuat amal kebaikan, tentu kita akan menambah hitungan pahala sebagai bekal kita di akhirat kelak. Selain itu, ternyata amal kebaikan yang juga bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu Ta'ala, "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk." Quran Surat Hud ayat 114. Doa orang beriman satu sama lain seperti pada solat jenazah. Dari Aisyah dan Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka mereka semua akan memberikan syafaat pada mayit tersebut." Hadis riwayat Muslim nomor 947 dan An-Nasai nomor 1991. Selain itu, pada hadis lainnya, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ia disolati dengan solat jenazah oleh 40 orang
di mana mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun melainkan orang yang disolati tadi akan mendapatkan syafaat dari mereka. Dari dua hadis di atas kita harus memahami bahwa ampunan bagi orang mukmin yang bertakwa tidak hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil yang dia lakukan, melainkan dosa-dosa besarnya pun yang juga akan diampuni oleh Allah. Dari hadis itu juga kita bisa mengetahui bahwa doa bisa menjadi sebab datangnya ampunan bagi orang yang meninggal. Amalan baik yang diniatkan dilakukan untuk seseorang yang sudah meninggal juga bisa menjadi sebab datangnya ampunan untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Contohnya adalah sedekah, memerdekakan budak, serta naik haji untuk orang yang sudah meninggal. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang puasa, maka ahli warisnya yang nanti mempuasakan dirinya. Memohon syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis mutawatir, yaitu hadis dengan jalur riwayat yang banyak, terdapat sabda Nabi Muhammad SAW tentang syafaat. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga bersabda, separuh dari umatku akan dipilih untuk masuk surga atau akan diberi syafaat. Maka aku pun memilih agar umatku diberi syafaat, karena itu tentu lebih umum dan lebih banyak. Apakah syafaat itu hanya untuk orang bertakwa? Tidak, syafaat itu untuk mereka yang terjerumus dalam dosa besar. Sabar dalam menghadapi musibah dunia. Musibah yang kita alami di dunia bisa menjadi sebab dari terhapusnya dosa-dosa kita, termasuk dosa besar. Musibah itu bisa berupa sakit, kehilangan seseorang, hingga cobaan lain yang mungkin terasa berat untuk kita tanggung. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena suatu yang hilang, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu, hendaklah kita bersabar saat ditimpa musibah di dunia, karena hal itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Perbanyak sedekah. Sedekah adalah menyisihkan sebagian dari rezeki yang kita terima untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan tujuan meringankan kesusahannya. Tidak hanya itu, sedekah juga bisa berupa pembelanjaan harta kita untuk kepentingan dakwah dan syiar agama Islam. Hal ini tidak wajib, namun sangat besar pahalanya di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Tidak hanya di dalam hadis, di Al-Quran juga
terdapat ayat yang berisi tentang keutamaan bersedekah, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Menjaga wuduk dan menjaga wuduk merupakan salah satu amalan penghapus dosa, termasuk dosa besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Sedangkan solatnya, jalannya menuju masjid adalah amalan tambahan. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Solat merupakan ibadah yang menjadi tiang agama kita. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban untuk menunaikan solat 5 waktu setiap harinya. Ternyata solat juga merupakan penebus dosa. Seorang muslim yang melakukan solat 5 waktu sehari semalam adalah seperti seseorang yang di depannya 5 kali sehari. Artinya tidak ada kotoran yang tersisa padanya. Begitulah perumpamaan solat 5 waktu. Dengan solat itu Allah akan melebur kesalahan-kesalahan hambanya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, puasa selain bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, juga bisa menjadi amalan yang membuat dosa-dosa kita diampuni. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas mencari pahala karena Allah, maka diampunilah dosanya yang sudah lewat. Tentu alangkah lebih baiknya jika kita juga mengamalkan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan, seperti puasa Ayyaumul Bid, yaitu puasa sebanyak 3 hari setiap pertengahan bulan Hijrah. Dalam Mu'jam Al-Kabirnya, Tabrani meriwayatkan dari Maimunah binti Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari setiap bulan 3 hari, siapa saja yang mampu melaksanakannya, maka pahala setiap harinya bisa melebur 10 kali kesalahan, dan dia bersih dari dosa seperti air membersihkan pakaian. Ikhlas dalam beramal. Terdapat sebuah kisah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang seorang wanita pezina yang diampuni dosanya karena dia membantu seekor anjing yang kehausan untuk minum dari sepatunya. Dalam riwayat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala ada seekor anjing yang hampir mati karena kehausan yang berisi air, tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari kaum Bani Israel. Maka wanita tersebut melepaskan kufnya, sepatunya, untuk turun ke sumur dan mengisi air ke sepatu tersebut, lalu memberi minum kepada si anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuni wanita tersebut karena amalannya itu. Dalam kisah itu tercermin bahwa wanita pezina tersebut
berbuat baik dengan ikhlas tanpa mengharap balasan ataupun ucapan terima kasih dari anjing yang ditolongnya, maka keikhlasan ini pun bisa menjadi penghapus dosa besar yang telah dia lakukan. Selalu menjaga tauhid artinya kita selalu meniatkan diri untuk beribadah dan melakukan semua amal baik hanya karena Allah semata. Sama halnya dengan menjauhi perbuatan buruk hanya karena takut akan murka Allah. Dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, kita akan terhapus juga dosa-dosa yang pernah kita lakukan, termasuk dosa besar. Sebagai contohnya ada pada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah tokoh yang sebelum masuk Islam merupakan penentang ajaran Islam yang paling keras dan terkenal. Bahkan beliau pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Namun setelah beliau masuk Islam, bertaubat dan menjunjung tauhid, terhapuslah segala dosanya. Bahkan beliau termasuk orang yang mulia di sisi Allah sesudah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Membaca lafaz ringan namun berat di timbangan amal. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih lautan. Maka banyak-banyaklah membaca lafaz zikir satu ini di saat apapun dan dimanapun, kecuali di tempat seperti kamar mandi, toilet, atau tempat najis lainnya. Wallahu a'lam bishawab.